Pertanyaan ya di kolom komentar di video saya, Mas, kan di dalamnya sudah ada keterangan kita mau melamar jadi apa, kenapa harus ditulis di amplop? Oke, di video saya sebelumnya saya mereview surat lamaran pekerjaan, dimana disitu banyak sekali yang bertanya di kolom komentar. Salah satunya adalah mengenai cara menulis di amplop surat lamaran pekerjaan. Oke, di sini saya sudah membawa contoh. Saya sudah membawa contoh surat lamaran pekerjaan. Jadi di kantor saya itu hampir tiap hari itu ada pelamar kerja yang naruh surat lamaran pekerjaan walaupun tidak ada lowongan. Karena pada saat ada lowongan kemudian di-share di sosmed, itu sistem di Facebook secara otomatis membagikan informasi lowongan pekerjaan itu ke grup-grup, di mana di situ banyak sekali para pencari kerja. Sehingga kita kehilangan jejak nih, postingan yang tadi itu kehilangan jejak. Mau dihapus jadi nggak bisa. Bahkan ada yang datang ke saya, tahu lowongan pekerjaan di perusahaan tempat saya kerja itu bukan dari Facebook, tapi dari Instagram. Jadi info lowongan pekerjaan itu begitu cepat menyebar, sehingga walaupun lowongan itu sudah diisi, itu masih ada yang berdatangan. Nah, ini salah satunya saya ambil buat sampel, buat bahan ngevlog ya. Jadi sebenarnya untuk menulis di amplop pada saat melamar kerja itu memang ada aturannya ya. Memang ada aturannya. Sepengetahuan saya itu ada aturannya. Tapi kebanyakan para pencari kerja itu mereka orientasinya podo wae ditulis di sini itu podo wae, lek rezeki yo mlebu. Kayak gitu, Bro. Kayak gitu. Jadi semuanya itu ada standarnya. Itu menurut pengalaman pribadi saya ya. Nggak tahu kalau teman-teman punya sumber lain, literasi lain yang bagi teman-teman itu benar, ya nggak apa-apa, terserah teman-teman ya. Jadi saya bagikan jadi 4 bagian ya. Jadi ini bagian depan surat lowongan pekerjaan, amplop berkas lamaran pekerjaan itu saya bagi menjadi 4 bagian. Pojok-pojok ya. Pojok kanan saya, kirinya teman-teman. Pojok kanan atas, pojok kiri atas, pojok kiri bawah, pojok kanan bawah. Jadi untuk penulisannya di pojok kanan atas saya, pojok kiri atas teman-teman, ini ditulis nama pelamar kerja. Jadi nama pelamar kerja ditulis di sini. Kemudian alamat pelamar kerja dan nomor HP, jangan lupa. Ini sudah benar. Pengirim, nama, alamat, nomor HP, ini sudah benar. Ya. Fungsinya adalah ya supaya perusahaan tahu siapa yang melamar. Kemudian di pojok kiri bawah atau di pojok kanan bawahnya teman-teman, ini ditulis nama perusahaan tempat kita mau melamar kerja, disertai dengan alamatnya. Keterangannya di sini ditulis kepada yang terhormat Bapak _Ibu pimpinan PT, misalkan PT Raka TV, alamat di Jalan Bader nomor 237 Kecamatan Wonorejo, Pasuruan. Nah, seperti itu. Lebih bagus lagi kalau
ada kode posnya. Kemudian ada yang bertanya, Mas, kalau nggak ditulis nggak apa-apa ya? Apa harus wajib ditulis? Kalau alamat kantor tempat di mana kita melamar pekerjaan itu ditulis atau tidak, itu tergantung teman-teman ya. Kalau teman-teman kirim paket via pos itu wajib diisi. Kecuali kalau teman-teman datang langsung ke kantor atau perusahaan tempat di mana teman-teman ingin melamar pekerja. Di situ bisa saja nggak usah nama perusahaan, nggak usah alamat perusahaan, itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Tergantung cara teman-teman melamar ya. Tapi lebih baik dicantumkan buat jaga-jaga. Apalagi buat teman-teman yang melamar pekerjaan secara online ya. Itu nggak pakai amplop. Oke, kemudian di pojok kiri atas saya, pojok kanan atas teman-teman, ini ditulis posisi atau bagian apa yang mau dilamar teman-teman. Nah, ini yang banyak pertanyaan ya di kolom komentar di video saya. Mas, kan di dalamnya sudah ada keterangan kita mau melamar jadi apa, kenapa harus ditulis di amplop? Oke, jadi fungsi dari keterangan posisi mana yang ingin kita lamar di pojok kanan atas amplop ini adalah untuk mempermudah manajemen, terutama staf HRD bagian rekrutmen, untuk menyortir sesuai kebutuhan perusahaan. Kalau perusahaan tingkat menengah ke bawah mungkin tidak terlalu memperhatikan ya posisi mana yang mau dilamar, begitu ada lowongan surat lamaran kerja masuk, nggak terlalu peduli, dia lihat kemudian dibuka, nggak ditulisi posisi mana yang mau dilamar, di sini nggak masalah. Tapi untuk perusahaan bonafit, di mana di situ hanya beberapa posisi yang dibutuhkan tapi puluhan, ratusan, bahkan ribuan pelamar, ini penting sekali dicantumkan di sini. Kan nggak lucu kalau ada banyak surat lamaran yang datang harus dibuka satu-satu. Oh, ini ngelamar sebagai pramuniaga misalkan. Oh, ini ngelamar sebagai helper. Kan nggak mungkin. Makanya buat jaga-jaga lebih baik di sini ditulis posisi mana yang mau kita lamar. Selain itu, dengan menulis posisi di sini, perusahaan itu menilai kita punya komitmen ya. Kita punya arah tujuan. Kita datang melamar kerja itu punya tujuan. Jangan sampai begitu teman-teman datang, kemudian ditanya, mau ngapain mas? Mau melamar pekerjaan pak? Wah, di pos satpam kan. Sebagai apa? Sebagai nggak tahu pak. Pokoknya saya nyoba-nyoba saja melamar pekerjaan. Saya dengar-dengar katanya di sini membutuhkan karyawan. Tapi di bagian-bagian mana saya nggak tahu. Nah, itu dia di situ. Jadi memang gampang-gampang susah ya melamar pekerjaan itu ya. Ada perusahaan yang nggak nego-nego, asal ada surat lowongan masuk, dia seleksi seperti biasa. Ada yang perusahaan yang sangat selektif sekali. Belum diuji skill, baru dilihat dari amplopnya saja. Itu perusahaan sudah bisa menilai, oh ini karyawannya nggak layak, dibuang. Oh ini dari tulisannya, dari tata letak penulisan di amplop ini, sepertinya dia punya komitmen, ini sepertinya bisa kita pertimbangkan. Nah, jadi memang harus punya seni ya kalau kita ingin melamar pekerjaan. Ya, jadi buat jaga-jaga, saya sih menyarankan ditulis saja di sini. Ditulis saja, apalagi ada beberapa posisi yang dibutuhkan perusahaan. Ada misalkan maintenance, ada accounting, ada lowongan-lowongan lain di mana di situ berbeda-beda departemen.
Bayangin kalau yang ngelamar nggak ditulis di pojok kanan atas, ya perusahaan kebingungan ini mau ngelamar sebagai apa, keahliannya apa gitu kan. Manajemen jadi nggak tahu kan. Maka dari itu buat jaga-jaga sih saya menyarankan untuk posisi ditulis di sini ya. Yang pertama supaya mempermudah manajemen dalam mensortir surat lamaran pekerjaan sesuai kebutuhan perusahaan. Yang kedua, supaya kita mendapatkan nilai yang bagus di mata perusahaan. Karena kita dianggap punya komitmen, punya tujuan, apa yang ingin kita lakukan setelah lulus tes interview pada saat kita melamar pekerjaan. Nah, itu dia. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bagikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya doakan teman-teman yang saat ini sedang mencari pekerjaan segera mendapatkan pekerjaan supaya bisa cepat-cepat punya rencana ke depan. Tahun depan saya mau gini, tahun depan dan saya mau nikah. Oke. Terima kasih sudah menonton video saya dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.